siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, kripto. Di narasi besar untuk tangan perempuan hebat di Indonesia. Terima kasih. Bapak Gibran Raka Buming Raka, kami persilakan Pak Gibran untuk kembali ke tempat. Kembali dulu, Pak. Selanjutnya kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan visi misi dan program kerja. Pak Mahfud, waktu Bapak 4. Mari kita bersujud semuanya saudara-saudara Indonesia kepada ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat hari ibu 22 Desember 2020. Dan cerita ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada ibu tertinggi. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun, karena di dalam sejarah itu tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun kamu dengan seorang bernama Teddy dan Doni di Padang, seorang atau 2 orang pegawai angkutan bercharter menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai di korupsi. Saya juga ketemu dengan seorang Sri Wulan, anak kecil di Parongpong, Barat. Dia ngajak saya main layang-layang, katanya Bapak terbang seperti layang-layang meraih kita, tapi saya tidak dapat. Kemudian saya ingat pulau saya Madura, di Madura kaya dengan gas alam, tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Maka kuncinya adalah bagaimana kita korupsi. Lalu ada yang tanya kepada saya, Bapak, kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut terpanggil para ekonom dan para pelaku usaha, betul Anda takut kepada saya kalau saya wakil? Tidak, Bapak. Justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Kenapa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas, mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar pada diperas, lalu kami ditangkap, katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus lawan korupsi, menembak istilah anak muda. Itu betul, kita berharap. Hadir, mundur kawin. Nah, korupsi tetap. Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal 3 di Al-Quran disebut kaila yakuna tulatan negara yang itu. Jangan biarkan kekayaan itu hanya dengan di atas karena waktu Bapak berkas. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Baik. Oke, mohon tenang. Selanjutnya orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selesaikan. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Hari ini telur mahal, beras mahal, tengkulak jahat, mafia, penguasai dan raja lela di mana-mana. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selesaikan. Angka pengangguran sudah 8 juta. 80 juta memang bekerja di sektor informal. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selesaikan. Amin menginginkan bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan, sehingga kita ingin bansos plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita.
Insya Allah, Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kaum muda, kamu yang memiliki energi besar untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan kita. Salah satunya adalah kamu, kredit usaha anak muda yang kita untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insya Allah 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan. Waktunya.